Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Jaringan. Kita masuk ke pertemuan 9. Kali ini kita akan membahas masih bagian network management. Sebelumnya kita bahas tentang network provisioning, yaitu planning dan design. Sekarang kita bahas tentang network operation. Untuk pertemuan 9, kita bahas tentang fault management dan configuration management, ya. Oke, kita mulai. Oke, kita perlu tahu dulu apa itu manajemen konfigurasi, di mana kegiatan yang menyediakan fungsi yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengenali dari unsur jaringan, ya, atau network element atau disingkat dengan NE, kemudian mengambil dan memberikan data dari atau ke NE. Itu yang namanya manajemen konfigurasi. Oke, untuk manajemen konfigurasi sendiri ada 5. Yang pertama dimulai dari perencanaan jaringan dan rekayasa, kemudian ada instalasi, kemudian pengendalian dan status, kemudian penyediaan dan perencanaan serta negosiasi layanan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk perencanaan jaringan dan rekayasa, di mana kegiatan ini fungsi manajemen yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan pengembangan kapasitas jaringan serta proses pengenalan teknologi baru, ya. Selanjutnya, fungsi ini juga memuat penilaian rencana alternatif untuk mendukung kelompok fungsi penyediaan, di mana fungsi ini juga meliputi dari desain NE, kemudian estimasi dana dan anggaran, kemudian penentuan kebijakan teknologi, serta perencanaan dari infrastruktur. Oke, yang kedua, ada instalasi, di mana mendukung kegiatan instalasi peralatan yang membentuk jaringan komunikasi yang meliputi pengembangan atau pengurangan suatu sistem. Selanjutnya, di instalasi mendukung proses pemasangan sistem baru pada sebuah jaringan untuk pengelolaan kinerja, kemudian perawatan dalam sebuah jaringan. Itu instalasi. Kemudian ada perencanaan dan negosiasi layanan, yaitu kegiatan berkaitan dengan perencanaan untuk memperkenalkan layanan baru bagi pelanggan yang meliputi bisa perubahan fitur dan pemutusan layanan. Kemudian ada penyediaan atau provisioning, terdiri dari prosedur untuk membuat perangkat menjadi bekerja, namun tidak termasuk instalasi, ya. Fungsi lainnya dari penyediaan yaitu ada konfigurasi network elemen dan pengelolaan database NE. Yang terakhir ada pengendalian dan status, yaitu memberikan kemampuan untuk mengamati dan mengendalikan aspek tertentu pada jaringan dan unsurnya. Fungsinya, status dan pengendalian dari NE, kemudian status jaringan sistem penanganan pesan. Selanjutnya, konfigurasi manajemen function. Ya, di sini ada discovery auditing, ya, ada auto discovery, ada auto auditing, kemudian ada configuration setting, kemudian ada sinkronisasi, kemudian ada image management, dan ada backup dan restore. Oke, kita bahas yang auto discovery dan auto auditing. Manajemen area FAPS, ya, FAPS ini di sebelumnya ada, yaitu fault management, kemudian account and report management, kemudian performance and security management, ya. Ini manajemen area PAP membutuhkan konfigurasi jaringan yang ada. Kita harus bisa terkoneksi ke jaringan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dikonfigurasi. Hal ini disebut dengan audit. Jadi, di sini ada audit, ada discovery. Nah, perbedaannya,
Kalau audit, ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dikonfigurasi dengan cara terkoneksi ke jaringan. Ini namanya audit. Sedangkan untuk discovery, ini mencari tahu entitas dalam sebuah jaringan. Misalnya persediaan perangkat keras, yaitu ada lisensi, kemudian kartu garansi. Ya, ini perbedaan antara discovery dan auditing. Selanjutnya, konfigurasi manajemen inventory berkaitan dengan aset yang dimiliki dalam sebuah jaringan. Di sini ada dua, ada ya alat-alat, ada juga software. Nah, untuk alat-alat di sini ada jenis perangkat, ada peralatan tambahan, ada informasi pembukuan. Yang termasuk dalam jenis perangkat, di sini contohnya ada CPU, kemudian memori, ada hard disk. Sedangkan untuk peralatan tambahan, di sini berupa kartu jaringan ataupun slot atau yang lainnya. Sedangkan berupa informasi pembukuan, di sini contohnya ada perangkat ketika dibeli, kemudian nomor inventaris, kemudian informasi dukungan. Ini yang namanya informasi pembukuan. Aset yang kedua yaitu software, ini kaitan dengan operating system, kemudian license ya. Ini kaitannya dengan software. Kemudian konfigurasi manajemen yang kedua yaitu configuration setting. Ya, ini memastikan semua perangkat jaringan sudah dikonfigurasi, yang merupakan inti dari manajemen jaringan. Kemudian ada elemen manajemen layer, ya contohnya di sini hostname, user, password. Kemudian ada juga network management layer, di sini ada IP address, netmask, kemudian routing protocol. Kemudian ada juga service management layer. Di sini ada quality of service, ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, yaitu kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik tentunya dengan menyediakan bandwidth, ya, itu namanya quality of service. Kemudian ada lagi VPN, Virtual Private Network, ya. Kalau zaman dulu ini dibuat tujuannya untuk mengkoneksi jaringan ya antara gedung perkantoran secara aman sehingga dapat menggunakan jaringan kantor dari rumah atau tempat lain. Kalau dulu seperti itu. Nah, seiring perkembangan zaman, saat ini untuk VPN sudah banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia yang tujuannya untuk mendapatkan koneksi ke internet secara aman, kemudian secara private tentunya, dan dapat mengakses suatu jaringan secara remote, ya, itu VPN. Kemudian ada lagi access control list, ya. Sederhananya untuk ACL digunakan untuk mengizinkan atau tidak ya paket dari host menuju tujuan tertentu. Kemudian ACL di sini juga terdiri atas aturan-aturan dan kondisi yang menentukan ya traffic dari jaringan. Kemudian menentukan proses di router, apakah nantinya paket akan dilewatkan atau tidak. Ya. Selanjutnya, untuk konfigurasi manajemen function, ada sinkronisasi. Ya. Sistem pengelolaan manajemen database atau CMDB untuk manajemen database. Ya, di sini untuk CMDB atau database manajemen konfigurasi, database yang berisi semua informasi terkait komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam organisasi layanan IT. Kemudian hubungannya antara komponen-komponen tersebut. CMDB juga menyediakan tampilan data konfigurasi yang terorganisir dari sarana dan sarana memeriksa data dari perspektif yang diinginkan. Itu CMDB. Selanjutnya, kaitan dengan sinkronisasi, di sini manajemen database dan jaringan harus sinkron, tentunya seperti itu ya. Kemudian perubahan informasi konfigurasi hanya melalui tindakan dari manajemen. Kalau boleh digambarkan seperti ini, jadi perangkatnya bisa menggunakan CPU, bisa juga menggunakan laptop yang terkoneksi ke jaringan. Ya.
Kemudian ada lagi fault management. Ya. Untuk fault management, yaitu kumpulan tingkatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat pelayanan jaringan secara dinamis, di mana untuk kegiatan ini menjamin ketersediaan yang tinggi melalui penemuan secara cepat masalah yang dapat mengakibatkan penurunan dari kinerja dengan menerapkan fungsi-fungsi pengendalian, termasuk dalamnya ada diagnosa, kemudian ada perbaikan, ada testing, dan juga ada backup. Selanjutnya, ada beberapa hal dalam fault management. Yang pertama, mengatasi kegagalan pada komponen-komponen jaringan. Kemudian mengatasi hilangnya konektivitas pada sebuah jaringan. Kemudian fault management juga melibatkan deteksi gangguan, kemudian lokasi gangguan, kemudian pemulihan layanan, kemudian identifikasi penyebab sumber masalah, dan terakhir ada pemecahan masalah. Ya, itu beberapa hal yang terkait dengan fault management. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk part 1 manajemen jaringan di pertemuan 9 ya, network management. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.